kita nggak akan nangkep. Iya, biasanya takut nanti Iya. jadi itu. Kratom itu belum masuk gitu, belum masuk dalam undang-undang narkotika. Kalau sekarang silakan saja, karena selagi undang-undangnya belum ada ya nggak apa-apa. Parit Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Mbak Devi Wahyu Sarawati SKMMM selaku penyuluh narkoba di BNN Kuburaya ke depannya Mbak. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih Mbak atas kehadirannya. Kita bakal sharing lah nih Mbak mengenai apa itu P4GN atau mengenai band narkoba dan segala macam gitu, dan masih jadi pertanyaan kratom nih boleh apa segala macam, dan jadi pertanyaan ya memang teman-teman belum tahu nih sebenarnya kayak gimana. Nah ini udah dihadirkan untuk penjelasannya. Oke. Boleh di awal itu kita nyapa dulu ya. Iya, nyapa dulu Mbak. Kita juga penasaran nih kalau apa namanya sebutannya anak-anak muda yang menyaksikan YouTube ini apa nih? Podcast Parit Baru. Enggak, maksudnya kalau anak muda kan misalnya guys atau apa gitu. Oh, kalau lebih enak tuh guys anak zaman sekarang tuh. Tapi saya nanya Mbak aja. Enggak, maksudnya biasanya kan ada nih dari memang sebutan sendiri gitu, memang nama-nama yang memang dikeluarkan sendiri. Belum ada ya? Oke, nanti boleh lah misalnya. Kalau muda Parit Baru kah misalnya gitu kan. Oke, nanti gitu buat Mbak. Kan? Jadi lebih apa namanya punya lebih familiar nanti biar ada nilai jualnya. Iya, betul banget. Jadi kan anak-anak mudanya yang merasa apa namanya orang Parit Baru gitu kan. Iya. Nanti mereka punya nama sendiri gitu. Nanti kita keep. Terima kasih Mbak untuk sarannya. Oke, sebelumnya saya mau mungkin perkenalkan diri dulu dan mungkin teman-teman juga Mbaknya. Oke, jadi perkenalkan rekan-rekan sekalian, anak-anak muda Parit Baru ya. Saya Devi, kebetulan saya saat ini bekerja di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya. Nah, kebetulan apa namanya kantornya sendiri tidak jauh dari sini. Kalau ini Desa Parit Baru, nah kantor kami itu di Desa Aranglimbung. Saya yakin kalau orang dulu tahu lah ya, Desa Aranglimbung itu dekat lah. Nah, kita sendiri apa namanya berada di Ayani 2 tepi jalan itu kantornya. Jadi kalau anak-anak Parit Baru atau remaja-remaja Parit Baru, makanya tadi saya bilang harus ada kaula muda apa itu sebutannya. Jadi lebih gampang nanti nyebutnya gitu kan. Silakan soal atau main-main ke kantor kami gitu, cari informasi langsung turun ke BNN gitu. Oke. Mbak, mungkin kami mau bertanya mengenai berdasarkan dari data Kominfo tahun 2021 secara Indonesia menjelaskan bahwa sana penggunaan berada di kalangan anak muda dari 15 sampai umur 35 tahun, persentase untuk pemakai itu sekitar 80%. Iya, betul. Dan juga pengedar 47%. Iya. Nah, ini kan bisa dibilang angka yang lumayan tinggi dan perlu peran dari secara holistik ada pemerintah, masyarakat ataupun pengambil kebijakan dan segala macam. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah atau solusinya? Iya. Nah, kebetulan kalau di BNN sendiri itu kita punya strategi. Kita bagi menjadi 4 strategi. Yang pertama itu soft power approach, kemudian hard power approach, kemudian berbasis IT, kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama gitu. Nah, kalau soft power approach itu meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti yang kita lakukan pagi ini masuk dalam soft power approach, berarti pencegahan gitu ya. Kita memberikan edukasi ke masyarakat, ke kaula muda di Parit Baru ini gitu, agar mereka tahu nih apa dampaknya gitu, apa sih tentang narkoba dan mulai aware terhadap lingkungannya gitu kan. Nah, itu masuk dalam kategori pencegahan. Nah, hard power approach ini bicaranya adalah penindakan peredaran gelap narkoba. Nah, mungkin kalau IT ya semuanya sekarang sudah berbasis IT kan Pak. Hari ini juga kita lakukan kegiatan ini apa namanya podcast ya. Nah, itu menggunakan IT.
Iya. gitu. Kemudian kerjasama itu kami banyak melakukan MOU dengan stakeholder yang ada di Iya. pemerintah maupun swasta gitu. Nah bicara P4GN tadi udah disinggung Iya. ya. Jadi kepanjangan dari P4GN itu sebenarnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah, kalau sudah bicara P4GN itu berarti biasanya itu tidak ada lain tuh programnya, hanya punya BNN. Berarti identik dengan programnya BNN gitu ya. Nah, kita kenapa pencegahan dan pemberantasan tapi peredaran gelapnya gitu. Nah, karena memang narkotika itu ada juga yang tadi mungkin sudah kita sebelum mulai ya udah sharing-sharing juga bahwa peredaran terbuka ini juga ada gitu. Nah, tapi kan dengan pengawasan harus dengan resep dokter kayak gitu-gitu kan ya. Bahkan kalau misalnya peredaran terbukanya itu disalahgunakan masuk dalam ranah kita gitu. Misalnya nih kalau masuk obat penenang gitu ya, obat penenang ya biasa atau pereda rasa nyeri gitu ya. Nah, itu kalau di salah gunakan, nah maka masuklah ke ranahnya BNN gitu, dan dia bisa kena tuntutan pidana gitu. Makanya kita lebih cenderung atau memang ada penegasan bahwa peredaran gelap narkoba, walaupun misalnya dia menggunakan narkotika jenis narkotika yang dijual bebas, tapi kalau penyalahgunaan berarti masuk dalam ranah BNN itu ya. Oke, mungkin saya mau tarik kembali apa yang disampaikan sama Mbak tentang soft power approach. Iya. Nah, mengenai strategi rehabilitas dan pemberdayaan, satu yang saya mau ambil tentang rehabilitas. Biasanya terkadangnya pemakai ini kan juga mungkin lah ya pengaruh terhadap lingkungan, coba-coba gitu. Sekarang pasti gitu kan. Pasti. Tapi dia mau berubah, mau gimana nih buat ngubah, dan memang takut kan. Biasanya ada ketakutan, takutnya nanti di penjara dan segala macam. Sebenarnya BNN tuh ada menyediakan untuk rehabilitasi yang memang gimana sih caranya mungkin gitu. Mungkin ya kita nggak tahu lah. Nah, sebenarnya pada dasarnya orang yang menjadi pecandu narkoba ya, itu pasti punya rasa bersalah. Pasti punya rasa bersalah. Cuman kadang karena dorongan rasa kepengen mengulangnya lebih besar, maka dia mengabaikan itu. Gitu. Tapi saya yakin semuanya yang pecandu-pecandu tersebut kepengen pulih kembali, kepengen hidupnya normal kembali. Gitu. Nah, kalau misalnya ada rekan atau keluarga dari anak-anak muda di sini ya, yang mungkin sudah rasanya kepengen sembuh gitu, tapi susah, atau tapi gimana nih bingung mau mulai dari mana gitu. Nah, silakan aja bawa ke BNN. Silakan aja bawa ke BNN, minta dampingi keluarga. Karena kalau proses penyembuhan itu tetap wajib didampingi keluarga. Tidak bisa dia ucuk-ucuk sendiri gitu. Karena kan harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang mendampingi gitu kan, mendampingi dia gitu. Terus mengawasi dia, bener nggak dia udah tobat nih gitu kan ya, tidak akan mengulang lagi gitu. Nah, biasanya proses kalau sudah dibawa ke BNN nanti akan diasemen dulu. Apakah ditentukan apakah dia hanya perlu rawat jalan atau dia perlu rawat inap. Kalau rawat jalan dia bisa di BNN Kabupaten Kuburaya. BNN langsung ke Kuburaya. Ke BNN Kuburaya. Silakan datang, kita nggak akan nangkep. Biasanya jadi itu takut kan kena tangkap atau kena laporkan atau segala macam kan. Nah, insya Allah kita amanah. Jadi identitas juga tidak akan pernah kita umbar gitu ya. Ini pernah rehab apa enggak? Jadi silakan datang ke BNN. Nanti kalau misalnya dia masuk dalam kategori rawat jalan, maka bisa di BNN Kuburaya. Setiap minggu akan kita cek progresnya gitu. Sudah sejauh mana keberhasilannya gitu. Dan kalau setiap kali datang dia akan dilakukan tes urin gitu. Rentetan pemeriksaannya gitu. Kita berupaya untuk agar orang yang direhab tersebut pulih, benar-benar pulih dan tidak mengulangi kembali gitu. Kemudian kalau misalnya
dari hasil asesmen itu butuh rawat inap, maka kita akan, berikan, beberapa pilihan. Kalau, dirawat atau mau menggunakan di BNN saja gitu ya. Nah itu pilihannya ada di Batam dan di Lido, tapi memang biaya akomodasi ke sana tidak ditanggung. Kalau sudah di sana itu semuanya gratis. Sama, kalau rawat jalan di BNN Kabupaten Kuburaya itu gratis, tidak Oh, ada tidak ada pembayarannya, tidak ada sama sekali. Nah kalau udah ke sana, tapi akomodasi misalnya pesawat, misalnya kalau di sana nanti kan nginep atau butuh pendamping dari BNN, tapi tidak wajib. Pendampingan dari tim BNN tidak wajib, gitu. Yang wajib itu adalah dari keluarga. Tapi kalau misalnya keluarga kayaknya butuh nih pendamping dari BNN, maka di BNN akan menyiapkan tenaga. Hanya kami juga tidak punya anggaran untuk diri kami sendiri, nggak ada, gitu. Jadi kami akan minta fasilitasi orang yang keluarganya yang mau dirujuk ke Lido ataupun ke Batam. Kalaupun misalnya tidak usah jauh-jauh deh, maunya ke Pemprov aja. Nah, sudah MOU tuh antara Pemprov yang ada di Singkawang, rumah sakit jiwa yang di Singkawang itu dengan Pemda Kabupaten Kuburaya. Jadi kalau misalnya ada klien-klien yang kepengen rawat inap, pecandu-pecandu yang kepengen rawat inap, silakan ke Singkawang. Nah itu dibayar oleh Pemda malah, gitu, ditanggung oleh Pemda. Tapi biasanya memang kalau Pemda itu tidak serta-merta ya, misalnya Anda butuh terus ini dikasih uang dana segar ya, bukan gitu. Tapi biasanya sistem rembes gitulah. Jadi memang ya ketentuan berlaku lah. Tidak serta-merta Anda menjadi pecandu terus gampang segalanya, tidak gitu. Ditanggung semua pemerintah tidak, tapi ketentuan berlaku gitu. Makanya karena sehat itu mahal. Sebenarnya sehat itu mahal apa murah ya? Murah ya. Sebenarnya Murah ya? dilakukan untuk pola sehat itu murah. Tapi kalau sudah sakit itu baru mahal ya. Makanya kalau kita di BNN juga menyebutnya para pecandu itu orang yang sakit gitu. Jadi orang yang sakit itu perlu kita rawat, perlu kita dekati agar dia mau balik lagi berguna kembali gitu ya. Berdaya guna kembali. Jangan kita jauhi. Jangan kita stigma. Gitu ya, stop gitu ya. Kalau mungkin zaman dulu orang malu gitu ya, anaknya kena jadi pecandu itu aib ya, benar. ya. Tapi mari kita buka nih mulai dari diri kita dulu nih, yang remaja-remaja yang yang masih muda-muda nih harus mau membuka diri. Bukan berarti kita mau buka diri terus kita berteman nanti takut kita terpengaruh, bukan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada teman yang butuh bantuan, kita bahas. Gitu ya, arahkan ke jalan yang benar. Misalnya temannya ada yang jadi pecandu gitu, ajak dia ayo ke BNN gitu, tidak akan ditangkap kok. Tenang aja. Mengenai tadi udah rebahas tentang ini Mbak, pemberdayaan juga, ini juga pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugasnya BNN. Bukan saya mau tarik memang ini tadi saya sampaikan juga lingkungan, peran dari orang tua juga perlu, dan juga perannya tokoh agama juga perlu untuk melakukan ini hambatan kalau misal melakukan hal itu tuh jelek dan segala macam gitu kan. Nah, gimana peran BNN untuk pemberdayaan masyarakat dengan regulasi apa yang diberikan BNN untuk pemberdayaan masyarakat? Nah, kalau pemberdayaan masyarakat sendiri kita memang sudah sangat sudah sangat masif ya. Nah, salah satunya kemarin yang kami dorong itu adalah Desa Parit Baru ini, gitu. Desa Parit Baru ini karena sudah masuk zona hitam ya. Jadi mohon maaf, ini kan saya menyadur juga dari kata Pak Kades kemarin kan ya. Jadi masyarakat Parit Baru atau anak-anak muda Parit Baru harus tahu nih bahwa ternyata kalau daerah rawan narkoba itu punya zona masing-masing gitu. Nah, Parit Baru masuk dalam zona hitam gitu. Karena pertama ada pecandu, ada tangkapan. Karena kasus kalau tidak salah tahun ini kasus dari data dari tangkapan Polres, nah itu lumayan banyak yang ditangkap gitu ya. Penangkapan mungkin pernah dengar atau nggak pernah nih sama sekali dengar? Belum yang gimana benar sih untuk hal ini. Iya. Kemudian adanya kayak
rumah kos atau Iya, tempat hiburan. Di sini iya, kan ada beberapa iya, hotel juga iya, kan ya, Parit Baru ini. Dan padat juga kan, banyak iya, perumahan-perumahan baru gitu, lumayan banyak jumlah penduduk di sini. iya, penduduknya padat. Nah, itu bisa kita masuk kategorikan. Mm-mm. Tapi yang paling signifikan sih karena banyaknya tangkapan dari Polres. Jadi angka peredaran itu lumayan tinggi di Parit Baru. Nah, kita mendorong untuk Desa Parit Baru, ayo Pak, melalui Pak Kades ya, Iya, iya. kita dorong Parit Baru membuat kegiatan, kemudian ayo kita mencanangkan menjadi desa bersinar gitu. Kalau pencanangan desa bersinar itu, desa bersinar adalah upaya pemberdayaan masyarakat Mm-mm. gitu. Jadi kalau melalui desa bersinar itu harapannya apa? Semua stakeholder yang ada di desa bergerak bersama, sama-sama. Kita tuh udah familiar, seluruh titik desa itu udah familiar dengan gerakan desa bersinar, bersih narkoba. Jadi saya yakin kalau semua stakeholder yang ada di desa Parit Baru bergerak, setidaknya itu meminimalisir, kemudian peredaran gelap narkotika itu akan mencut sendiri gitu. Dan desa bersinar juga tidak ucuk-ucuk hanya desanya saja yang bergerak. Kita dari BNN juga akan mendorong. Misalnya nanti ada kegiatan-kegiatan BNN yang kita alokasikan di sini, gitu, di desa bersinar gitu. Tapi itu tadi kegiatannya meliputi pencegahan, misalnya ketahanan keluarga, ada kegiatannya. Kemudian dialog interaktif remaja, melibatkan remaja-remaja yang anak-anak SMP, gitu. Jadi upaya pencegahan kita lakukan. Kemudian upaya rehabilitasi, adanya masyarakat yang menjadi agen pemulihan. Jadi mereka adalah orang-orang yang ditunjuk dari desa, memang tidak banyak, tapi kami harap itu bisa mewakili desa gitu ya. Kalau tidak salah hanya 5 atau 10 orang gitu ya, 5 atau 10 orang gitu. Tapi mereka agen pemulihan, mereka adalah perpanjangan tangan BNN tapi di bidang rehabilitasi. Jadi kalau misalnya ada anak yang butuh rehabilitasi atau kaum marginal ya. Nah, itu boleh dibawa ke BNN, ayo kita rehab gitu. Kalau kami yang turun kan mungkin ada rasa takut, kemudian itu tadi yang saya bilang ada stigma dari tetangga-tetangga, dia malu gitu. Nah, tapi kalau dari masyarakat itu sendiri berdaya guna, ya itu tadi kan pemberdayaan masyarakat kan fungsinya adalah masyarakat itu berdaya guna untuk lingkungannya sendiri kan. Nah, dia yang membawa, dia yang menganjurkan didatang ke masyarakat situ, ke orang itu misalnya ada keluarga gitu kan, datang dia pujuk, dibawa ke BNN gitu. Nah, itu akan lebih kena gitu loh. Nah, itu makanya saya mendorong untuk ayo sama-sama kita bergerak, tapi kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami butuh bantuan nih dari stakeholder di Desa Parit Baru, sama-sama bergerak. Ayo kita canangkan menjadi desa bersinar. Saya sudah menunggu lama untuk Desa Parit Baru, karena Desa Parit Baru dengan dengan wilayah kami itu kan wilayah Aranglimbung ya. Nah, kebetulan kalau Aranglimbung tahun depan sudah kita canangkan menjadi desa bersinar tahun depan. Nah, Desa Parit Baru ini saya berharap tahun depannya kembali bisa mencanangkan menjadi desa bersinar gitu. Tapi itu bukan hanya seremoni. Saya harapannya bukan hanya seremoni. Harapannya bahwa seluruh stakeholder di Desa Parit Baru ini tahu dari bawah sampai ke atas, dari yang kecil sampai yang tua gitu, termasuk abang-abang sekalian atau kakak-kakak sekalian yang ada di Parit Baru ini aware gitulah. Ayo sama-sama kita bergerak gitu, nggak bisa hanya BNN doang. Nah, makanya kalau pemberdayaan masyarakat itu saya sangat senang gitu, saya sangat mendukung, dan saya memang lebih ke bergerak dulu desanya, baru kami support gitu ya. Tapi kalau misalnya desanya adem ayem padahal udah tahu wilayahnya zona hitam tapi tidak bergerak, ya apalah kami gitu kan. Mungkin itu sih untuk bagian pemberdayaannya. Iya. Oke. Next question lagi tentang lembaga BNN kan sebagai focal point di sini kan. Dan memang peran BNN ini sebagai focal point dalam P4GN. Iya. Tindakan preventif apa untuk P4GN dengan itu? Oh ya, kalau mohon maaf tadi saya agak terlewat juga ya.
masalah nyambung juga dengan Iya ya. ya. Jadi kalau bicara preventif sendiri, saya mungkin lebih memulainya dari regulasi dulu deh. Ya boleh, Mbak. Ya, nah regulasi. Nah kebetulan di Kabupaten Kuburaya sendiri itu sudah ada perda tentang P4GN. Jadi peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika itu ternyata sudah diatur gitu. Kita juga sudah mensosialisasikan itu lewat stakeholder tingkat atas. Kemudian kalau misalnya lewat pertemuan-pertemuan itu selalu kita gemakan gitu ya, kita sosialisasikan bahwa kita sudah punya perda gitu. Nah perdanya itu perda tahun 2021. Perda nomor 4 tahun 2021 akhir bulan November. Jadi kalau kegiatan-kegiatannya semuanya itu diatur dari lingkungan pendidikan, instansi pendidikan ya, termasuk sekolah gitu ya. Kemudian universitas diatur di dalam perda tersebut. Bagaimana sih upaya pencegahannya, bagaimana sih upaya rehabilitasinya gitu. Kemudian di lingkungan di instansi pemerintah, di BUMN, BUMD, bahkan di tingkat desa juga diatur gitu. Nah, upaya pencegahan itu bisa ya seperti kegiatan hari ini, podcast, kemudian ada sosialisasi itu secara konvensional, yang kayak kemarin sudah kita laksanakan. Nah, bisa secara mandiri, bisa secara online, bisa silakan kalau misalnya nggak punya budget nih sekarang bukan lagi halangan untuk melakukan suatu kegiatan karena lewat Zoom meeting juga bisa tidak berbayar kan kalau skalanya masih berapa setengah jam ya kalau nggak salah ya, Kalau 1 jam kah ya, jarak dari enggak maksudnya paling lama dia durasinya itu kalau Zoom meeting satu jam kan? kok ada batasan orang Iya, juga. 1 jam gitu kan. Ya sesuai dengan kapasitas gratis aja nggak apa-apa gitu. Ayo kita sama-sama bergerak gitu. Tidak mesti misalnya harus kegiatan konvensional yang mengundang orang, kemudian orang tanda tangan dapat snack gitu kan ya. Terus nanti ada door prize segala macem gitu yang mungkin butuh biaya yang besar. Yang gratis-gratis ayo monggo. Anak muda kalau butuh bantuan kami silahkan kontak di sosmed kami, bisa DM atau nanti di sosmed kita akan kita buka untuk link yang seperti kemarin kalian isi itu. Nah itu juga nanti akan kami cantumkan di sosmed, silahkan aja. Kalau susah misalnya nggak ada anggaran apa, pakai Zoom meeting. Atau Webex. Sekarang ini sangat dipermudah, itu gratis. Asal teman-teman mau aja. Asalkan ada niat buat berubah atau itu semua jalan pasti ada jalan. Betul. Jadi kalau misalnya alasan nggak ada anggaran, rasanya itu pemikiran orang gitu. Kalau kita yang udah muda sekarang, anak muda sekarang itu maju gitu. Semua jalan tuh bisa gitu. Benar. Jadi itu upaya pencegahan. Nah mungkin kalau deteksi dini itu melalui tes urin gitu. Kalau rehabilitasi itu juga upaya pencegahan atau preventif gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan hanya untuk misalnya di sini dibuat stiker atau kayak yang tempel-tempelan tuh handphone harap di silent selama podcast. Itu kan itu misalnya cukup aja narkoba dicoret disilang gitu kan, atau tanda gini silang narkoba gitu, gambar-gambar atau gambar daun ganja biasanya kan tapi silang. Nah itu juga udah upaya preventif yang sangat murah saya pikir ya, tidak butuh biaya mahal, nggak seribet itulah kalau memang pengen bergerak gitu, mau bergerak gitu, gampang sekali. Oke Mbak, tadi kita udah banyak ngobrolin tentang P4GN dan juga apa tindakan dari pemberdayaan dan juga penyuluhan dan segala macam. Mungkin ini jadi kayak pertanyaan mungkin dari teman-teman mengenai keraton. Nah ini kan biasanya masih bisa dibilang apa mungkin dari tindakan dan segala macam. Nah mengenai keraton ini kan juga bahwasannya tadi kita udah sampai briefing dia tadi udah sebagai golongan 1. Nah bagaimana Mbak mengenai regulasi lingkungan? Iya, perlu digarisbawahi sendiri Mas bahwa keraton itu belum masuk
gitu, belum masuk dalam undang-undang narkotika. Jadi belum Oh. diatur gitu. Nah ini baru Mhm. upaya-upaya gitu ya. Nah katanya sih dengar-dengar katanya ini akan diketok palu, itu 2024. Jadi sebelum itu tapi upaya-upaya kita untuk melakukan kegiatan pencegahan gitu ya, terus mensosialisasikan ke Mengedukasikan, masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat. Nah itu sudah kita lakukan gitu. Nah kalau misalnya BNN sendiri memang pandangannya ya kita mendorong untuk keraton masuk dalam golongan 1, tapi tidak anti ya, tidak anti. Semuanya kita ini bekerja, kita ada instansi pemerintah dan kita mendukung apa yang menjadi keputusan oleh pemerintah. Kalau sekarang silakan saja, karena selagi undang-undangnya belum ada ya nggak apa-apa, silakan saja gitu. Tapi kalau nanti undang-undangnya sudah diketok palu, nah maka kita juga punya sikap gitu ya BNN gitu. Nah kenapa kita bicara keraton di sini? Karena memang mungkin banyak anak-anak yang belum ngeh ya bahwa keraton itu ternyata endemiknya Kalimantan Barat gitu. Dan yang paling banyak itu di Kapuasulu. Di kita ada tapi tidak sebagus di Kapuasulu. Kemarin kita kedatangan tamu dari pusat ngambil sampel daun keraton. Ternyata keraton itu kalau kita lihat di gambar kan hanya satu daun gitu ya. Ternyata banyak modelnya. Ada yang punya tanduk merah, ada yang tanduk hijau kayak gitu-gitu. Nah itu yang akan diteliti dengan mereka gitu. Nah dispesifikkan kembali gitu. Bagaimana sih sebenarnya kalau golongan ini yang ada tanduk merah itu golongannya zatnya lebih berbahaya atau gimana kayak gitu-gitu. Nah itu diteliti oleh orang-orang laboratorium yang ada di BNN RI gitu. Nah kebetulan kalau kita di sini kan tidak punya petugasnya dan tidak punya alat-alatnya. Dia punya peralatan itu di BNN RI gitu. Nah biasanya mereka turun untuk meneliti. Kalau tidak salah tahun depan juga ada. Mereka langsung turun ke Kapuasulu untuk mengambil sampel. Bahkan tanahnya itu juga mereka teliti sampai segitunya ya, tanah itu diteliti. Kemudian karena kemarin itu udah pernah teman-teman kita yang dari BNN itu kan datang ke sini, terus mereka minta tunasnya. Nah, bawa tanah sedikit gitu kan, minta tunasnya dibawa ke sana, dicoba ditanam di sana. Kalau kita kan laboratorium BNN RI itu di Lido kalau tidak salah, jadi di Bogor. Ditanam di sana nggak bisa hidup. Hidup pun nggak bagus, mati kalau nggak salah. Mungkin tanahnya beda tanah. Iya beda tanah. Kan kalau nggak salah agak rawa-rawa gitu kalau Nah itu nggak hidup di sana. Mati mbak katanya kabarnya gitu. Jadi keraton ini memang endemik Kalimantan Barat dan tanaman yang kalau berdasarkan isinya senyawa yang ada di dalam tanaman keraton itu 4 kali lebih berbahaya dari yang ada di ganja gitu. Jadi makanya kalau yang bikin berbahaya adalah kandungan mitraginin. Mitraginin. Kalau ganja itu kan THC ya, tetrahydrocannabinoid. Nah kalau kalau bicara kratom itu mitraginin gitu. Nah itu yang bikin berbahaya. Tingkat kecanduannya itu 4 kali berbahayanya 4 kali lebih berbahaya daripada ganja gitu. Makanya BNN itu punya sikap tegas untuk melarang. Memang tidak serta-merta kalau orang pecandu kratom itu akan kecanduan, tidak. Kemudian kalau kalau sekarang ini mungkin masih boleh ya, silakan saja dibuktikan gitu, tapi jangan coba-coba kalau bisa tidak gitu ya. Kalau karena banyak orang-orang yang sudah sepuh biasanya menjadikan itu obat gitu. Karena memang kalau sudah mengkonsumsi itu badan tuh terasa ringan. Tidur dulu gitu, badan tuh diistirahatkan dulu, kemudian bangun nanti dia akan terasa ringan. Itu efeknya. Memang seperti itu gitu. Tapi yang bikin fatal adalah kalau jangka panjangnya nanti dia kecanduan. Gitu. Orang tua udah sakit misalnya kan, tapi kalau misalnya tidak minum obat itu nanti dia lemas misalnya, dia konsumsi itu segar kembali. Kalau nggak minum itu lagi lemas lagi, maka nanti harus mengkonsumsi secara rutin. Nah itu sebenarnya yang
jatuhnya nanti lama-lama jadi kecanduan Iya, gitu. lebih bahaya sebenarnya dari Iya, ganja sih. iya. Tapi itulah masih terjadi polemik, tapi sekarang masih aman digunakan ya monggo saja gitu. Selama belum ketuk palu ya. Tapi kalau ketuk palu nanti ya Sudah harus sudah. gitu. Oke, Mbak. Kita udah lumayan banyak membahas tentang P43 dan juga penyuluhan dan bagaimana tadi pencegahannya Iya. lebih tepatnya. Mm. Ini mungkin last question dari kami lah. Oke. Sekarang kita juga kena generasi yang memang ya media sosial dan juga apapun itu terkontaminasi lah dengan hal-hal yang memang edukasinya bagaimana seorang anak muda nih menghadapi ke depan lagi mengenai ke depan media sosial dan juga bagaimana kalau misal kita melakukan pencegahan di juga narkotika kalangannya di mana-mana gitu kan. Nah, jadi menurut Mbak bagaimana lah untuk pencegahan ini segala macam itu dan depannya untuk Ya, sekarang kan generasi Mas bentek diri gitu kan ya. Untuk yang remaja-remaja. Iya, benar. Jadi sebenarnya Mas, kalau bicara masalah benteng ini tidak hanya bicara masalah narkotika, tentang gadget ya. Bahkan yang lain-lain banyak. Misalnya pornografi, ya kan? Kemudian judi online, betul? Kemudian game online. Nah itu juga masalah sebenarnya. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya tantangannya luar biasa remaja-remaja sekarang dibandingkan remaja-remaja ini. Karena hanya ini melalui satu alat aja yang gadget namanya kan, ya, HP yang tidak bisa lepas dari tangan. Betul nggak sih? Benar. Kalau misalnya sekarang aja misalnya kita pergi kemana-mana, HP ini nggak boleh tinggal, dompet bisa tinggal, HP nggak bisa, nggak boleh tinggal, betul nggak sih? Nah, cara kita sendiri bagi anak-anak muda lah ya, untuk membentengi diri nggak ada lain deh. Yang pertama harus dekat dulu sama orang tua. Nah, keluarga itu, makanya kalau di BNI itu ada program ketahanan keluarga. Jadi benar-benar kedekatan keluarga. Jadi kalau ketahanan keluarga itu membina hubungan kedekatan, keeratan dengan keluarga, jadi semua anggota keluarga terawasi. Kemudian di situ juga kita bahas tentang spiritualnya, gitu ya, spiritual. Kemudian sosialisasinya, bahkan etikanya, gitu ya. Cara menyampaikan komunikasi lah, cara menyampaikan keluhan, cara menyampaikan masalah gitu, lebih terbuka dengan keluarga. Intinya kita mendorong keluarga-keluarga agar tahan dulu. Saya yakin kalau keluarganya sudah tahan, tiang agamanya sudah bagus di keluarga gitu, anak-anaknya juga ikut kok gitu. Anggota keluarga lah, termasuk anak-anak, termasuk orang tua kan. Yang paling berperan tentu orang tua. Anak-anaknya ngikut gitu kan ya. Kalau sudah dibentengi, kemudian bahkan pembatasan gadget, ini harus dilakukan gitu. Misalnya dengan perjanjian tertulis gitu. Misalnya dengan komunikasi lah gitu. Bahwa misalnya gadget boleh diakses, batasan-batasannya harus ada gitu, di setiap keluarga. Saya yakin itu pelindung utama lah bagi anak-anak. Kemudian bagi kalangan remaja gitu. Selain itu juga ya banyak mencari tahu. Gadget ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk seperti aplikasi TikTok gitu ya, yang perempuan yang joget-joget segala macam gitu, atau untuk game online gitu. Tapi semuanya diatur punya batasan-batasan gitu dan terawasi. Ya, nah itu saya yakin kita tidak bisa menuntut pemerintah nih untuk pengawasan atau Diskominfo deh dari Pemda gitu, pemerintah daerah membatasi dong ini ruang informasi gitu kan, apa sih yang boleh diunduh oleh anak remaja, nggak bisa. Tapi memang diri sendiri dan keluarga yang bisa, yang harus jadi tameng utama. Kalau keluarga, orang tua sudah tidak mau tahu misalnya, sudahlah gitu, lost control gitu. Bahkan anak-anak, karena memang sekarang ini kan kalau kemarin kita Gen Z, tapi zaman anak-anak yang baru lahir ini sebutannya apa?
Gen Z kalau misalnya milenial Bukan ya. Gen X ya? Apa sih yang baru lahir anak sekarang? Iya, Itu nggak salah. iya, Gen Y gitulah. Nah itu mereka itu memang sudah ya sama lah Gen Z juga kan terlahir memang sudah dengan gadget gitu, harus melek IT. Kita nggak bisa melarang mereka untuk memegang gadget gitu. Ya memang sudah waktunya gitu. Tapi melalui keluarga lah harus ada pembatasan-pembatasan tadi. Harus diawasi. Apa sih misalnya nih anak-anak sama orang tua apa sih yang bisa diunduh? Iya. Gmail ini dijadiin satu. Kan kita pengaturan-pengaturan itu ada gitu loh. Nah, itu yang bisa membatasi anak-anak kita. Kemudian dampaknya nanti ya ke remaja-remaja. Remaja-remaja juga harus diawasi gitu. Harus dibatasi penggunaannya. Jangan misalnya kalau udah malam dibiarkan aja pegang HP gitu kan. Jadi main game online kesempatan gitu loh. Heeh. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah sih. Saya yakin ya. Maksudnya asal individunya menerimanya dengan benar gitu. Bahwa sekarang ini game online juga tidak ada buruknya. Nggak buruk gitu kan karena ada juga olahraga yang memfasilitasi itu gitu dan hadiahnya lumayan gitu. Tapi ya memang harus terarah gitu. Nggak hanya sekedar asal gitu sampai sampai kecanduan gitu kan. Apalagi kalau narkoba juga bicara tentang narkoba sekarang ini di Shopee itu banyak sekali gitu. Ada kayak kemarin itu pisang goreng, pisang keripik pisang gitu kan. Kejadiannya kan ya itu dijual di Shopee gitu. Kemudian mungkin kalau Abang atau Masnya pernah cari di Shopee itu tembakau gorila bisa. Nah, itu kan mengandung ganja. Iya. Atau apa sih kayak vape-vape yang cairan itu vape. Nah, itu tapi liquidnya tapi yang mengandung ganja itu ada. Gitu. Dan bisa dibeli di Shopee. Tapi memang pengawasannya sangat minim. Jadi kita secara pribadi individu-individu ini harus kuat dulu. Nah, dibangunlah dengan keluarga gitu. Dari yang kecil dulu. Iya, dari yang kecil dulu. Nanti baru bicaranya ke masyarakat. Masyarakat. Baru bicaranya ke pemerintah daerah. Baru bicaranya ke Indonesia. Jadi diri kita dulu, ayo bangun. Dia masih muda-muda, ayo mulai batasi diri gitu. Terus cari tahu, banyak cari tahu. Gadget ini banyak manfaatnya, tapi banyak mudaratnya. Tergantung yang pegang kan ya. Jadi mulai sekarang pilah-pilah gitu mana yang bisa diikutin atau bisa ditinggalkan gitu. Nggak karena sesuatu yang tidak ada manfaatnya udah tinggalin aja. Masa depan masih panjang gitu kan saya kalau misalnya dirusak itu aja sih. Oke. Terima kasih Devi atas sharing-sharing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mengenai podcast ini. Amin. Semoga semakin maju lah ya podcast. Oke, terima kasih Mbak Devi atas kesempatannya untuk sharing-sharing. Sampai ke video selanjutnya.